Pas lagi gue jalan, gue tuh ngeliatin di cegokan gua sana, gue kayak ngeliat orang pakai udang-udang deket kepala, rambutnya panjang, pakai baju jubah atau baju seperti jubah sih, jubah gitu warna putih. Posisinya lagi sila bang, dan begini dan bertapa. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Ian di Horror Story. Seperti biasa, malam Jumat waktunya kalian tonton Horror Story. Pada kesempatan Horror Story kali ini, gua kedatangan narasumber. Ini masih satu kota orang ini sama gua, sama-sama di daerah Bekasi. Nah, beliau ingin menceritakan pengalaman horornya sewaktu mendaki Gunung Cerme ya Bang Lukas ya. Waktu mendaki Gunung Cerme. Sebelum kita mulai ke videonya, sebelum kita mulai ke ceritanya, gue mau ngingetin buat teman-teman semua yang belum subscribe, belum share, belum like, buruan subscribe, like, share, dan komennya biar channel gue berkembang ke depannya. Dan buat yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya, gue ucapin terima kasih banyak. Dan gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke narasumber kita malam ini, Bang Lukas. Apa kabar Bang Lukas? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Sehat Bang. Lagi ada kegiatan apa nih? Belakangan ini. Sekarang gue lagi ada nulis sih. Oh, lagi nulis buku ya? Lagi nulis ya, nulis buku Bang. Boleh Bang dipromosiin bukunya? Ya kalau buat kawan-kawan yang mau baca cerita gue yang sudah dibukukan atau yang gue share secara gratis, kalian bisa cari aja di halaman Facebook, namanya Lukas Priyatno. Atau mau juga ikut open trip atau mendaki bersama, lo bisa cari ke Instagram gue, Lukas_Priyatno. Nah, jadi buat teman-teman yang hobi baca cerita-cerita misteri di dunia pendakian, Bang Lukas nih salah satu penulis cerita misteri dunia pendakian. Dan ceritanya ini berdasarkan pengalaman ya Bang ya? Pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Lu langsung aja mampir ke akun Facebooknya Bang Lukas, nanti linknya di deskripsi. Sama satu lagi, Bang Lukas juga nih buka open trip ya Bang ya? Iya. Buat temen-temen yang di daerah Bekasi, Jabodetabek yang mau ikut open trip naik gunung anti ribet, langsung aja hubungin Bang Lukas. Nanti link Instagramnya, link Facebooknya, nomor teleponnya nanti gue taruh di deskripsi Bang. Oke, siap Bang. Oke, langsung aja kita dengerin cerita dari Bang Lukas. Silakan Bang. Kali ini gue mau cerita tentang pendakian gue di tahun 2020. Gue waktu itu ada tim Bang, ada tim di daerah Bekasi. Nah rencananya kita mau bikin open trip ke Gunung Cermai, topnya Jawa Barat kan. Ya udah tuh kita share di Instagram, kita share di Facebook, dan akhirnya kita dapat total peserta itu sekitar 31 orang termasuk gua sama tim. Udah termasuk panitia nih ya? Betul. Udah tuh kita punya rencana waktu itu berangkat bulan Oktober. Kalau nggak salah tanggalnya itu 25, 26, tanggal 24, 25, 26. Ya 3 hari. Udah tuh. Hari Jumat kita semua kumpul di base camp. Yang base camp gue orang yang ada di Bekasi, tepatnya di daerah Cikunir, Bekasi Selatan. Itu kumpul kita sore, kita packing peralatan sambil nunggu peserta yang lain. Sekitar jam 10 malam kita mulai berangkat nih Bang. Nah karena memang pesertanya banyak, kita pakai mobil, kita sewa mobil TNI. Yang truk kapnya tertutup gitu. Ya. Kenapa kita nyewa mobil truk TNI itu? Pertama karena memang pesertanya banyak, yang kedua kita untuk menghindari kemacetan. Mempermudahkan di perjalanan. Betul, karena kan sirenanya dari TNI itu kan bakal bikin minggir tuh mobil ya. Benar. Udah tuh jam 10 mobil melesat setelah kita doa bersama di base camp. Udah kita berangkat, udah masuk tol, dan bener banget kejadian macet total. Nah balik lagi karena kita pakai mobil milik negara, jadi alhamdulillah tuh jalanan kebuka dan alhamdulillah kita lancar. Singkat cerita udah keluar tol, kita berhenti di pasar tradisional. Nah kebetulan kita ke Gunung Ciremai itu pakai via
Palutungan bang. Oh, Palutungan. Pakai Palutungan via Palutungan. Dan itu kita mampir ke pasar tradisional, kita belanja logistik yang belum kita beli dari Bekasi. Karena memang sengaja kita belanja di pasar tradisional itu karena biar nggak terlalu berat banget. Iya, buat ringan-ringanin bawaan ya bang ya. Betul. Nah dari situ udah keperluan logistik sudah selesai, akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan menuju basecamp. Sekitar jam 1:30 pagi kita sampailah di basecamp Palutungan tuh. Di sana kan ada satu rumah di samping tempat simulasi, ada satu rumah besar dan satu aula besar gitu kan. Nah gue lihat banyak sepatu-sepatu mendaki nih. Pikir gue kalau gue masuk ke rumah yang besar itu kemungkinan cuman paling beberapa orang yang bakal bisa masuk lagi ke dalam. Soalnya gue lihat udah banyak sepatu kan dari luar, dari dalam juga gue lihat lebih banyak. Nah gue lihat di aula kosong masih. Udah akhirnya anak-anak gue tuh gue suruh pada tidur di aula semua. Ya, karena gue catatan nih bang, gue salah satu pendaki atau yang senang main di alam tuh, tapi gue nggak kuat dingin. Karena posisinya udah dingin banget, gue putusin buat gelar matras, keluarin sleeping bag, terus gue tidur. Entah berapa lama, gue dibangunin sama Teddy. Teddy ini adalah ketua tim gue. Teddy ini adalah ketua tim. Nah bilang sama gue, bang, mandi. Gue lagi bikin kopi nih sarapan. Yaudah, dari situ gue pergi ke kamar mandi, gue ritual seperti biasa sebelum melakukan pendakian. Nah kelar mandi, gue udah ganti baju, gue udah packing pulang barang-barang. Gue ikut masak di situ. Ikut masak, setelah masakan selesai, gue bangunin peserta semua. Gue bangunin, yuk kita sarapan dulu. Sarapan sudah selesai. Barulah kita udah siap-siap packing. Siap-siap packing kita menuju lapangan. Nah di lapangan itu kita dapat pengetahuan untuk bagaimana caranya muncak ke Gunung Cermai, pos-pos berapa aja yang ada air atau yang tidak ada air gitu. Catatan di Gunung Cermai itu tiap Palutungan air hanya didapatkan itu ada di pos 1 Cigowong gitu. Ya untuk kawan-kawan yang mau muncak ke Gunung Cermai, tolong diperhitungkan lagi masalah estimasi waktu dan airnya. Ya. Penting itu bang ya. Sangat penting. Apalagi gunung-gunung yang di atas puncaknya tuh nggak ada air sama sekali. Bener. Dari sana kita dapat briefingan. Sebagian dari gue ngurusin maksi. Nah pada saat tahun 2020 itu kan lagi kejar-kejar COVID nih. Dan persyaratannya muncak ke Gunung Cermai itu adalah membawa surat bebas COVID. Benar. Bebas COVID dan membawa surat kesehatan. Nah, pada saat itu pun pendaftaran online. Jadi dari situ kita agak ke batas sama surat kesehatan yang kita bawa dari Bekasi. Nggak taunya persyaratannya adalah kita harus cek kesehatan tuh di sana. Jadi nggak boleh nih dari Bekasi cek gitu. Dan karena memang kita dapat informasinya telat, udah dengan sangat terpaksa kita cek ulang kesehatan di sana. Mulur nih waktu bang, yang harusnya kita jam 8 atau jam 9 kita udah mulai start berangkat, akhirnya mulur sampai jam 11 siang. Karena kita kan banyak banget nih bang, kita banyak banget. Jadi ya nggak apa-apa. Udah jam 11 kita briefing tim, kita briefing sama peserta. Kita doa bareng, udah rebuk tangan, bismillah yuk kita berangkat. Ya. Posisinya waktu itu gua ada di paling depan untuk mencapai pos Cigowong. Nah di pertengahan ini kita break, pertengahan jalur kita break, udah masukin hutan rimba, masuk ke dalam hutan, udah semakin lebat, udah nggak ada pohon pinus lagi, pohon pinus sudah berganti dengan pohon-pohon besar. Udah tuh kita break di pertengahan hutan sana sebelum ke arah pos Cigowong, karena Cigowong itu kan jalur terpanjang nih. Dari basecamp ke pos Cigowong itu kan itu jalur paling panjang. Sekitar estimasi waktunya sekitar 2 jam perjalanan. Cuman jalurnya landai sih, enak, jalannya agak-agak landai. Nah dari situ pergantian tim berubah. Tim 1 berangkat, gua ada di tim kedua. Jadi di posisinya satu tim itu kebagian 10 orang bang. Kecuali tim belakang ada 11 orang. Dia tuh
di tim gua kebagian cewek wanitanya itu pokoknya yang gitu dalam tim kita tuh ceweknya ada 3. Nah pas banget di tim 2 itu cewek, di gua ada 1 tuh waktu itu. Nah sebelum ke pos Cigowong sekitaran jalan sudah sampai 1 jam lebih. Pokoknya menuju pos Cigowong itu nanti kita akan melewati daerah namanya Kalimati. Nah, gue sempat bilang sama peserta, di sebelah kiri lorong ini adalah Kalimati. Kenapa disebut Kalimati? Karena ada aliran air yang tidak mengalir, tapi ada genangan air lebih tepatnya. Nah, dari situ kita ngelewatin Kalimati. Di ujung sana kayak ada sebuah apa ya, cegukan batu, kayak seperti goa kecil gitu. Seperti gua kecil, posisinya gua jalan itu viper, ada di paling belakang. Nah, pas lagi gua jalan, gua tuh ngeliatin di cegokan gua sana, gua kayak ngeliat orang pakai udang-udang, deket kepala, rambutnya panjang, pakai baju jubah atau baju seperti jubah sih, jubah gitu warna putih. Posisinya lagi sila, dan begini dan bertapa. Kalau lo tanya itu cewek atau cowok, gue sampai saat ini pun gue nggak tahu itu cewek atau cowok, karena posisinya nih mukanya nunduk. Dan gue ngeliat kayak gitu karena gue kaget, gue nggak berani natap lagi bang. Gue nggak berani natap lagi, tapi pikir logisnya gue tuh, oh mungkin ini adalah seorang petapa. Iya. Gitu. Tapi kayaknya yang ngeliat cuman gue aja nih bang. Soalnya yang di depan gue, teman-teman gue tuh pergerakannya pada biasa-biasa aja, cuek aja, jalan-jalan aja gitu. Beda sama gue nih ngeliat, gue berhenti, karena kan nggak yang tempat yang semestinya gitu loh. Karena memang gue nggak tahu apa seperti apa gitu, taunya cuma jadi film-film aja gitu kan. Lagi ini posisinya adanya di tengah-tengah hutan gitu. Itu yang bikin gue jantung gue, ini apaan nih gue? Siapa gitu? Pertanyaan gue, ini siapa gitu. Nah karena memang dari gerak-gerik jalan kawan-kawan gue biasa aja, jadi ya gue juga berperilaku biasa aja. Tanpa terjadi apa-apa, gue nggak ngomong sama siapapun, gue nggak teriak, gue nggak ngelakuin hal yang bikin mereka curiga gitu. Gue jalan-jalan lagi sampai melewati si petapa tersebut, kepentok sebuah tebing dan kita ambilkan. Nah singkat cerita, 1 jam kemudian kita sampailah di pos 1 Cigowong. Nah di sana tuh kita bongkar peralatan masak nih, karena posisinya itu udah sekitar jam 1:30 bang, sekitar jam 1 sampai 1:30. Jadi kita break di sini, kita bikin cemilan, kita bikin masakan, kita bikin kopi, kita bikin teh, yang mau sholat gitu kan. Ya mau ke kamar mandi silakan, ada silakan ke kamar mandi. Naik masak. Dan biasanya nih bang, gue kalau mendaki itu gue nggak pernah pup lah, gue nggak pernah boker di jalur gitu. Nah karena mungkin karena di pos Cigowong itu ada kamar mandi, jadi kayak gue yaudahlah gue boker sini aja lah gitu loh. Mumpung ada toilet, bang, mumpung ada toilet, pikir gue gitu kan. Ya udah, gue sempat negur sama peserta nih, ada yang mau ke kamar mandi gak, gue bilang gitu kan. Enggak bang, udah. Oh yaudah, gue sendiri, gue bilang gitu kan. Nah, gue jalani sendiri ke kamar mandi. Nah sampai di sana kamar mandinya itu ada 2 pintu. Ada 2 pintu dan di masing-masing pintunya itu terdapat pintu lagi bang, 2 lagi. Jadi dia berhadapan. Pintu sebelah kiri sama pintu sebelah kanan. Nah di masing-masing di dalamnya itu ada pintu lagi buat WC-nya gitu. Dibatas pakai tritek atau kayu gitu kan. Ya pokoknya cuma dibatas pakai dinding tritek gitu, atau kayu. Nah posisinya gue masuk ke gue posisinya tuh pilih pintu sebelah kanan, kiri dan kanan ya. Nah gue pilih yang sebelah kanan karena sebelah kirinya itu gue lihat baru banget ada orang keluar gitu. Jadi ya gue yang gampang aja lah gitu. Udah tuh gue masuk ke sebelah kanan. Nah di dalamnya itu yang gue bilang tadi ada 2 pintu lagi. Gue pilih pintu paling ujung, paling pojok, karena gue salah satu orang yang kalau lagi dalam keadaan ritual gitu, gue nggak mau diganggu sama sekali. Mau siapapun orangnya, gitu loh, mau siapapun orangnya. Udah, gue bakar rokok. Oh nih, gue boker kan. Nah, gue juga gue kalau lagi kayak gitu, ngerokok belum habis tuh, belum enak gitu bang. Jadi gue sambil bukain rokok udah. Nah,
pada saat gue ngelakuin ritual itu, tiba-tiba di samping gue ngedenger kayak orang ngegeram. Ya, kayak gimana surga? Pikir gue, ini orang kali nih, samping mungkin lagi sama apa yang gue lakuin gitu kan, lagi ngeden atau gimana kan, pikir gue. Udah, gue biasa tuh bang, nggak ada takutnya, nggak ada merindingnya sama sekali. Nah, lagi gue bodo amat lah soal suara-suara itu, gue ngerokok lagi nih, gue lagi lebih dalam, tiba-tiba suara geraman itu ada lagi bang, tapi ini lebih berat, lebih panjang banget suaranya. Dari situ asli bang, gue langsung merinding. Beda banget, gue langsung merinding, seadanya gue merinding. Udah, gue nggak mikir lagi, rokok gue taruh di mulut, ya gue buru-buru. Udah gitu, pas gue keluar pintu, gue sedikit lari, yang gue bikin kaget, di sebelah gue pintunya ngablak dan gak ada orang sama sekali. Oh, ternyata di sebelah lo nggak ada orang? Nggak ada orang. Baru merinding gue. Gak merinding gue bang. Pasti. Sekarang lagi kayaknya gini, kalau ada orang yang mau nakut-nakutin gue, secepat apa dia berlari gitu aja. Iya. Dan seandainya pun ada orang yang mau ngerjain gue, pas gue keluar dari kamar mandi, tuh orang masih kelihatan sama gue. Iya benar. Ini nggak ada sama sekali. Dan gue ke kamar mandi sebelah pun pintunya kebuka dan memang nggak ada orang. Jadi gue cuman sendiri di kamar mandi gitu. Nah dari situ gue agak ngejauh dari kamar mandi, terus gue coba cooling down, gue coba kontrol diri gue sendiri, karena memang kalau seandainya gue datang dengan posisi keadaan takut, gue takutnya nanti malah bikin mental peserta gue down. Jadi udah, gue berusaha untuk biasa aja, dan akhirnya gue balik ke anak-anak. Udah tuh, gue balik ke anak-anak. Udah tuh akhirnya gue putusin balik ke anak-anak. Udah nih, lanjutin lagi nih gue masak bang. Lanjutin masak lagi, gue bikin bakwan jagung, bikin tempe gitu kan, bikin kopi sama teh. Dan nih udah siap, lagi udah kita makan. Kita makan. Udah kelar nih, kelar kita makan, kita pengen ngulang lagi. Di sebelah sini kita pengen ngulang lagi. Karena setahu gue itu kita ngabisin waktu udah sekitaran hampir setengah jam di situ. Setengah jam lebih lah, hampir 1 jam. Itu gue bilang, yuk berangkat lagi yuk. Udah siap nih, berangkat lagi. Nah, gue posisinya ada di tim 2. Tim pertama itu si Teddy yang ketua tim gue. Gue bilang, Ted, nanti kan kita ngelewatin pos 2, karena jalur pos estimasi waktu pos 1 ke pos 2 itu cuma 15 menit. Jadi langsung bablasin aja ke pos 3 gitu. Ke Panggoyangan Badak. Oke, siap Bang Lukas. Udah. Nah, kita juga pada bawa HT nih bang. Kita satu tim itu pada bawa HT. Jadi kita bawa HT ada 3. Jadi masing-masing leader dari masing-masing tim kita megang HT satu-satu. Dan nih tadi udah berangkat duluan. Terus gue pimpin rombongan gue di tim kedua. Dan Maruf ada di posisinya ada di tim 3. Dah. Pada saat lagi jalan udah masukin hutan makin lebat, itu kabut udah mulai turun nih bang. Kabut udah mulai turun, cuacanya udah mulai agak sedikit redup, ya udah masuk waktu sore. Tapi kalau feeling gue sih itu belum sampai di asar tuh, belum sampai di asar. Udah tuh sekitaran jam 2:30. Nah, gue lihat di atas sana tim 1 lagi ngebreak di pos 2. Gue lihat si Teddy lagi ngeliatin ke atas, terus tiba-tiba kayak ngeliatin ke gue, kayak orang ngasih kode apa gitu. Iya. Mukanya ini kayak muka orang ketakutan bang. Mukanya kayak orang ketakutan, cuman dia nggak bisa ngomong apa-apa ke gue, karena memang kan balik lagi ngejaga peserta kan, mental tenang. Bener. Terus gue cuma ngasih kode sama tadi. Gue cuma kayak gitu doang tanpa bersuara. Nah, akhirnya tadi ngasih komando lagi, akhirnya jalan tim 1. Nah, karena kita memang deketan, gue nggak mutusin buat break sama tim 2. Lanjut jalan lagi, kita ikut aja sama tim 1. Jadi kita gandeng. Sekitar setengah jam kemudian sampailah kita di pos 3 di Panggoyangan Badak. Nah, pada saat kita ngebreak di pos 3, nggak lama tim 3 nyampe nih. Nah, nggak lama tim 3 nyampe, hujan gede bang.